Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita jumpa kembali dengan hikmat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Bapak melindungi kami semuanya sebagai anak-anak-Mu di dalam tidur, bahkan pagi hari ini pun Bapak menyediakan firman-Mu untuk memberi kekuatan bagi iman kami, khususnya kami jalankan sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan tolong, kami ingin sekali mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan betul-betul kami resapi dan kami dalami di dalam hati ini untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan semakin dekat. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Eva. Tuhan juga tolong berkati supaya persiapan melalui firman-firman Tuhan boleh dijabarkan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini bertemakan belas kasih yang nyata dalam tindakan, yang akan dibawakan oleh Eva Celia. Dan firman Tuhan terambil dari Matius 9 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ke berbagai kota untuk mengajar dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus juga menyembuhkan berbagai penyakit, seperti yang tercatat dalam Matius pasal 9 ayat 35. Dan yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus tidak melakukan pelayanannya sebagai aktivitas belaka. Ia melakukannya dengan belas kasihan. Dalam ayat 36 dikatakan bahwa hati Kristus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan inilah yang diteruskan oleh Kristus dalam tindakan nyatanya. Kristus rindu agar orang-orang dapat percaya dan diselamatkan. Sayangnya, kerinduan yang sama masih belum begitu tampak nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Inilah yang Tuhan Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-37. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tentu perkataan ini seharusnya menjadi pengingat bagi setiap kita untuk menjalankan panggilan sebagai umat Allah, yakni memberitakan kabar baik. Oleh sebab itu, kita pun juga harus memohon kepada Allah sebagai Tuhan yang empunya tuaian, itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Bahkan kita pun juga bisa meminta Allah mengutus kita seperti perkataan Yesaya. Inilah aku, utuslah aku, Yesaya 6 ayat 8. Saudara, sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk turut serta dalam proyek besar Allah, dalam memanen tuaian tersebut. Kita dipanggil sebagai agen pemberita kabar baik bagi keselamatan bangsa. Yang harus kita sadari adalah bahwa kerinduan untuk keselamatan bangsa dimulai dari hati yang memiliki belas kasih Kristus sendiri. Selain itu, kita pun harus mewujudkan belas kasih Kristus secara nyata dalam tindakan kita. Beberapa tindakan sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan berdoa, melayani sesama, membantu mereka yang kesulitan, dan masih banyak lainnya. Kiranya Roh Kudus terus memakai kita sebagai alatnya untuk menunjukkan cinta Kristus dan membawa saudara-saudara sebangsa kita kepada
kepengenalan akan Tuhan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, hati seperti Kristus harus menjadi dasar kehidupan untuk keselamatan bangsa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memilih setiap kami, dan kami mau melalui kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan seluruh bangsa yang ada. Kami mau Tuhan dipakai oleh Engkau sebagai alat-Mu di muka bumi ini. Dan kami mau juga melalui kegiatan kami, melalui aktivitas-aktivitas kami, dapat mencerminkan kasih Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Agar orang-orang di sekitar kami, secara khusus bagi orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, dapat melihat kasih tersebut ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih. Ajari kami, tuntun kami, dan topang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang menopang dan menolong Bapak Ibu Saudara. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.